Ya Tuhan Yesus kasih tahu boleh lari, yang tidak boleh itu menyangkal. Tadi diceritakan juga Paulus, ya, sampai diturunkan pakai keranjang. Saya mah belum sampai turun pakai keranjang ya, belum sampai turun pakai keranjang, masih mending naiknya pesawat Garuda dulu datang kemari itu. Saya naik Garuda ya, keren kan naik Garuda lumayan, pakai Airbus ya, Garuda yang Airbus itu turunnya, wah lumayan itu ya. Bayar tiketnya juga 9 juta rupiah itu, lumayan, makanya dapat makan ya 2 kali. Uh, belum pakai keranjang. Firman Tuhan selalu bagi kita semua yang hidup dalam kasih Tuhan tanpa retorika dan tanpa banyakkan alasan ya. Sebab ketika kita kebanyakan alasan, nanti kita akan ketemunya retorika. Dan ketika kita ketemunya retorika, maka sebetulnya kita nggak punya iman, tetapi yang ada adalah ilusi atau halusinasi dari kehidupan. Karena kaki kita nggak menapak dengan faithful, on off, ya moody itu ya, mutan itu kan. Kadang punya iman, kadang nggak punya iman. Makanya hati kita, hidup kita, hidupnya dalam ilusi, dalam halusinasi. Ya, kasihnya kita juga kasih yang moody, ya berdasar ya cuman lihat timingnya aja, nggak senantiasa penuh kasih. Nah, sehingga kita mudah menghakimi, kita mudah kita jadi picik gitu ya. Kalau ayam itu matanya kan di kanan sama di kiri, sehingga nggak bisa melihat dengan jelas. Nah itu sebelum mata ayam itu loh, ya kita jadi kayak ayam, matanya picik kita hanya melihat satu sisi, kita nggak bisa melihat segala sesuatu dengan menyeluruh. Nah, jadi teringat ya, waktu pertama kali saya jadi selebritis dadakan, wah langsung sumpah serapah, ya kan, DPO, penakut, pengecut, segala macam dah. Nah, tapi di satu pihak saya tahu persis dalam hati mereka itu iri, ya ini orang pinter ini. Makanya saya nggak marah dibilangnya DPO pengecut, karena saya tahu hatinya iri, ya hatinya dengki. Orang-orang yang ngatain saya DPO dan pengecut dan segala macam itu ya, karena mereka melihat sesuatu yang namanya DPO itu ya buruk, ya. Mereka lupa jagoan-jagoan yang ada di dalam film-film itu, dalam cerita-cerita maupun di Alkitab itu semua itu DPO semua. Ya, semua itu pernah DPO. Jagoan-jagoan itu semua pernah DPO ya. Mulai dari Nelson Mandela sekalipun semua pernah di DPO. Hanya ketangkep. Nah, kalau nggak ketangkep ya nggak bisa, tetap DPO. Nah, mereka ketangkep. Nah, kalau saya nggak ketangkep. Nah, kenapa? Itu yang namanya lihai. Itu namanya penuh dengan hikmat. Ya kan? Seperti Daud itu kan, di DPO kan, sama mertuanya jadi buronan mertua. Bisa nggak Daud mengalahkan mertuanya? Bisa. Bisa ya. Tapi waktu itu bisa perang saudara. Makanya Daud memilih untuk lari. Ya. Karena di samping itu Daud percaya bahwa orang yang diurapi oleh Allah tidak boleh diganggu. Dia menghormati urapan itu, ya. Namun sebetulnya banyak lagi ya. Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana kita boleh lari. Yang tidak boleh itu menyangkal. Ya banyak orang sok-sokan nggak mau DPO, tetapi akhirnya dia berkompromi dengan imannya dia. Ya berkompromi. Akhirnya apa? Ya sama saja bohong. Ya Tuhan Yesus kasih tahu boleh lari. Yang tidak boleh itu menyangkal. Tadi diceritakan juga Paulus, ya sampai diturunkan pakai keranjang. Saya mah belum sampai turun pakai keranjang ya, belum sampai turun pakai keranjang, masih mending naiknya pesawat Garuda dulu datang kemari itu. Saya naik Garuda ya, keren kan naik Garuda lumayan, pakai Airbus ya, Garuda yang Airbus itu turunnya, wah lumayan itu ya.
Bayar tiketnya juga 9 juta rupiah itu. Lumayan, makanya dapat makan ya 2 kali. Uh, belum pakai keranjang, belum saya, belum saya. Ya. Nah, tetapi kalau kita melihat ketika orang-orang ini, dasarnya orang-orang ini memang orang-orang yang hebat, sehingga di dalam pelariannya itu mereka justru bisa berkarya. Ya, Anda kalau lihat orang-orang Yahudi itu dipesanin ya, berdoalah bagi kesejahteraan kotamu kemanapun Tuhan membuangmu. Mereka tuh lari ya dari peperangan yang luar biasa. Mereka tuh ada yang dibuang, ada yang lari, ada yang dibuang. Tapi semua orang Yahudi dinasihatin, berdoalah bagi kesejahteraan. Kalau orang Yahudi berdoa itu nggak cuma doa ya, nggak cuma doa halo 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 begitu ya. Tapi mereka benar-benar menjadi berkat, menjadi dampak di mana di kota mereka. Dari dulu, dari zaman pembuangan ke Babel, mereka menjadi berkat, mereka menjadi warga yang memberkati kota, ya, dari zaman Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, Mordekai, Esther, ya kan, Ezra, Nehemia, mereka itu menjadi berkat, ya, orang-orang Yahudi ini menjadi berkat bagi kota-kota itu. Di mana ada orang Yahudi, maka mereka akan memberkati kota itu. Ajaib ya. Di mana ada orang Yahudi. Kalau kita ingat bahkan kalau dalam sejarah Islam, orang-orang Yahudi di Medina itu membuat kota Medina itu jadi maju, ya. Yang membuat maju kota Medina itu orang Yahudi dan orang Kristen. Lalu mereka disingkirkan sama Muhammad ya, dikhianati sama Muhammad, dibuang dari kota yang mereka bangun sendiri. Nah, semua, ya bahkan kalau dengar ceritanya sendiri Muhammad juga buron ya. Kalau dengar cerita orang Islam juga Muhammad juga buron kan, tenggelam, peteng hilang, kayak saya tenggelam. Sama. Tapi kalau orang hebat, di mana-mana dia justru di dalam pelariannya itu dia tidak sembunyi. Nah, kalau dasarnya dia pengecut, dia sembunyi, hilang. Ya. Tapi para DPO yang luar biasa ini, ketika mereka lari, mereka berkarya. Ya, Daud dia kumpulin. Besok kita belajar Gua Adulam. Ya, para rasul, ketika mereka dikejar, mereka lari. Tapi mereka berkarya. Dan mereka nggak sembunyi. Ya, artinya lari itu lari dari hukum yang mengejar itu. Tetapi mereka di komunitas yang baru, mereka bisa remote ya. Kayak Paulus itu sampai bisa ngirim bantuan ke Yerusalem, dia remote semua jemaat yang dia muridkan, ya baik jemaat Korintus, Makedonia, jemaat di mana-mana dia kumpulin uang, dia malah bisa supply ke Yerusalem. Malah bisa supply, wah, luar biasa kan? Dan justru ketika Paulus itu diburu, malah dia makin berkembang, makin berbuah. Beberapa orang yang pecundang ya takut. Tetapi orang-orang yang berani, ya orang-orang yang punya wawasan yang luas, mereka bergabung, mereka tahu. Ya, nah kita nggak cerita DPO-nya, tapi kita cerita bagaimana orang-orang ini mengalah untuk menang. Ya, seharusnya mereka bisa berkonfrontasi langsung, mati, hidup, pokoknya jeder. Tetapi orang ini punya hikmat. Ya, mereka nyingkir, dan mereka membangun sebuah pekerjaan yang lebih besar. Nah, banyak kali kita ini kalap ya, karena apa? Kalahnya ego, kesombongan kita, ngotot, tarung. Ya, kayak saya dulu, pantang saya. Wah, dulu itu saya kalau begitu nggak pernah lari ya. Itu saya hadapin bener loh ya. Malah saya kalau dipanggil polisi nggak lari, tak datangin polisinya. Serius ya, dulu malah tak datangin polisinya, samperin. Ndang mau apa, tangkap, mau selesai terus. Nggak lari saya dulu ya, tak tangkap ini. Nah ini lari, oh enggak, yang ini saya punya hikmat saya, karena saya punya rencana. Ya, dan saya sudah tahu resikonya, ya kan. Tetapi kita mengelolanya itu bukan karena masalah takut atau tidak takut, menang atau kalah, enggak. Hidup kita itu tidak didrive dengan menang kalah, takut tidak takut. Kalau Anda takut nggak takut, berarti egomu masih besar.
Ya, apa namanya, kasihmu kurang besar, nggak ada kasih kalau kamu sudah takut atau tidak takut. Kalau kamu merasa sudah takut, ya kesombonganmu yang besar. Kalau takut berarti kasihmu nggak ada. Kalau kamu tidak takut dan kamu arogan, hantam, kromo, berarti egomu yang apa, kesombonganmu besar. Kalau masalah menang kalah, ya berarti egomu, harga dirimu yang terlalu besar. Ya, berarti itu orang yang sombong seperti itu menjadi musuh Allah. Jadi dalam menghadapi masalah, jangan berpikir menang kalah, takut dan tidak takut. Nah, itu yang seringkali kita orang-orang ya blunder. Kita nggak bisa membedakan. Coba kalau kita ditanya, mengapa kita harus mengalah? Karena takut? Bukan. Kalau karena takut berarti Anda kurang kasih, kurang iman. Kalau kurang kasih kan kurang iman. Oh, karena saya justru nggak takut, saya hadapin sekalian. Kadang-kadang Anda bodoh, terlalu besar egonya. Sehingga jadi bodoh. Ya kan? Kalau ada masalah gimana dong? Ya, pokoknya saya kudu menang. Nah, itu berarti egomu masih, kesombonganmu masih besar. Nah, itu makanya kalau bilang menang kalah itu yang membuat suami istri gegeran terus. Karena mikirnya menang kalah, kudu menang. Kalau ngomong kudu menang, nggak boleh kalah. Makanya suami istri gegeran terus kan, karena maunya menang kalah. Salah bener menang kalah. Itu yang membuat Anda kalau punya masalah dengan saudara-saudara, dengan sesama, ya jadi tambah gede. Karena apa prinsipnya? Prinsipnya adalah saya tidak takut dengan siapapun. Saya kudu, ya kan? Atau saya takut kalian. Antara itu, antara takut dan berani lawan. Lalu yang benar sikap hati kita apa? Sikap hati kita adalah hikmat. Makanya Paulus mengajarkan dalam Roma 12, yang baik, berkenan, dan sempurna kehendak Allah yang sempurna itu. Tidak semua tindakan kita itu adalah tindakan yang tepat. Ya, kalau didasari dari menang kalah, maka kita nggak benar. Motif kita sudah salah kalau menang kalah. Kalau dasar kita adalah takut nggak takut, maka motif kita juga salah. Meresponi masalah itu dengan hikmat, dengan kasih. Apa dong harusnya? Ya kita lihat manfaatnya. Setiap masalah itu bukan masalah takut tidak takut menang kalah, tapi bermanfaat atau tidak. Kadang-kadang kita perlu membiarkan orang-orang itu mengoceh sesuka hati dia, tanpa kita harus merasa terganggu. Ya kan? Tanpa kita harus merasa terganggu, bodoh amat. Yang ngomong kamu penakut, kamu ngomong pengecut, apa segala macam, bodoh amat. Bukan karena kita ndablek juga, tetapi karena kita tahu apa yang kita mau. Nah, itu yang penting, saudara. Masalahnya banyak dari kita yang tidak tahu apa yang kita mau. Kita tidak tahu apa yang kita tuju, sehingga apa ya, kita hilang kendali. Kita hilang kendali. Akhirnya kita di-drive-nya sama takut tidak takut, menang kalah. Gengsi. Masalahnya tambah hilang nggak? Tambah gede. Karena gengsi, ego, harga diri, menang kalah. Kita nggak mau kalah pokoknya. Itu yang mendrive kita. Habis. Waktu kita habis, hidup kita ini selesai. Alkitab mengajarkan kepada kita itu menghitung itu bukan menang kalah, tapi bermanfaat atau tidak. Roma 12 ayat 2. Ya, makanya kita persembahkan dulu hidup kita sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan. Sehingga kita berubah oleh pembaruan akal budi kita. Metanoia. Anda harus metanoia. Metanoia dari apa? Dari logos dan rema. Logos yang menjadi rema itu membuat Anda bermetanoia, sehingga setiap keputusan yang kita buat itu bukan menang kalah, benar salah, takut tidak takut, tetapi keputusan itu berguna atau tidak. Berkenan sama Tuhan apa enggak? Apakah itu kehendak Tuhan yang sempurna apa enggak? Ya, coba tolong Roma 12 ayat 1 yang. Saudara coba belajar sekarang, fokus hidupmu ya, bukan menang kalah. Ini dalam ya kalau Anda mengerti. Jangan pernah berpikir menang kalah lagi sekarang. Karena kita sudah lebih dari pemenang. Anda tidak perlu membuktikan sesuatu. Saya ajari anak saya ya, jangan pernah ingin membuktikan, menunjukkan ya, pembuktian. Jangan pernah. Makanya orang kalau suruh mancing-mancing saya pembuktian, saya nggak urusan, saya nggak butuh aktualisasi diri.
Oh nanti orang kan jadi nggak hormat sama kamu. Saya nggak butuh hormatnya manusia. Pernah ya ngomong gitu. Oh saya nggak butuh hormatnya manusia. Oh saya jadi tidak respect lagi dengan papa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak butuh respectmu. Karena saya tahu apa yang saya mau. Saya tahu apa yang saya tuju. Saya tahu apa yang menjadi, apa yang kamu lihat. What do you see? Visi. Apa yang menjadi navigator. Ada suara kenabian itu. Dari mana ya? Dari Rema. Karena saya punya Rema. Saya punya logos, saya punya kasih, saya punya Rema. Dan Rema itu bicara echoing ya, menggema. Sehingga saya ngerti apa tujuan saya, apa yang saya mau, apa yang saya tuju. Sehingga buat saya bukan masalah menang kalah, bukan masalah takut tidak takut, benar salah, enggak ada urusannya dengan itu semua. Saya berpikir itu berguna tidak. Ya ini baca dulu ya Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus. Oh, sebentar ayat 2 ya, ayat 2 ya. Udah, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mikirnya apa? Menang kalah. Orang dunia ini kan mikirnya menang kalah. Orang dunia kan mikirnya benar salah. Orang dunia kan mikirnya takut nggak takut. Kalau Anda punya ketakutan, berarti Anda nggak punya kasih. Ya kan? Kalau Anda sok berani, namanya Anda sombong atau arogan atau belagu, bebal, kan? Ya kan? Kalau ada bencana, dibiarkan orang bebal. Kalau ada bencana, nantang maut. Amsal berkata, orang yang berhikmat, orang yang bijak, dia tiarap. Bukan masalah takut nggak takut. Jadi bukan masalah takut nggak takut. Banyak orang berkata, wah kan itu harus cerdik seperti ular, ya itu ular gundulnya peang. Kenapa? Karena dia ngomongin mulut cerdik, hatinya sebenarnya takut. Dia harus jujur. Dia nggak jujur. Yang tahu kita sendiri. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kita bisa membedakan. Kita harus metanoia. Pembaruan budi itu kata metanoia. Kita harus metanoia. Ya, mindset kita dirubah melalui logos yang kita baca dan rema, pengalaman-pengalaman. Anda nggak akan bisa metanoia kalau Anda nggak punya rema. Cuman logos, nggak bisa. Nggak bisa. Karena metanoia itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Makanya Anda harus punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana punya pengalaman dengan Tuhan? Ya Anda coba, ada logos, lakukan. Nanti salahnya di mana? Berkali-kali salahnya di mana? Yang salah logos, pemahaman logosmu. Apa yang salah adalah ternyata yang kamu pahami bukan logos tapi dogmanya gereja, doktrinnya gereja. Doktrin gereja itu banyak yang salah, yang ngawur loh ya. Apalagi GBI, Pentakosta Karismatik itu lebih banyak lagi ngawurnya. Ya, karena mereka mengambil dogmanya itu serampangan sekali. Caranya orang Pentakosta Karismatik membangun dogma itu dengan sangat serampangan. Ya, siapa saja bisa membangun dogmanya, yang penting jemaatnya banyak, bidi-bidi bada-bada, hebat, punya ini besar, tanpa pemahaman yang benar. Makanya seringkali Anda meleset. Buat dia mungkin tepat, dia dapat nemu. Begitu Anda jalan, punya Anda sendiri, pakai jalanmu sendiri, bisa meleset jauh. Ya, karena dia juga membangunnya mungkin bukan karena pengalaman, tapi dia sendiri dapat kulakan dari orang lain lagi. Terus dikumpul-kumpulin, oh berarti begini kesimpulannya. Tanpa dia menguji ya. Kalau ketemu sama saya tak uji. Satu-satu tak uji. Yang saya ajarkan tak uji. Sehingga nggak bisa meleset. Tak uji dan saya ngamatin. Saya ngajarkan ke orang, kamu coba lakukan ini. Dilakukan. Wah, ada hasil. Wah, udah. Makanya pengajaran kita itu nggak aneh-aneh, nggak banyak-banyak. Simple sekali. Komunitas kita itu mengajarnya simple sekali, tapi teruji. Dan yang paling teruji, ngapain kita yang ribet-ribet, ruwet-ruwet, tapi nggak ada yang teruji. Cuman kelihatan, wah, hanya cuman supaya kupingnya kita enak dengarkan, wah, sport otak, wah, hebat pengajarannya dalam, luas kali lebar, kali tinggi kali lebar, muter-muter, ngeliang-ngeliang. Wah, dari Pak, nggak, kita simpel sekali ya, mengasihi, mengampuni, berkati, diakonia, marturia. Lakukan aja, jalanin yang benar. Jalanin aja yang benar dengan konsisten.
Nanti rema yang macam-macam akan keluar, ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu nanti keluar, yang akan keluar, yang akan menuntun hidupmu. Dari simple basic ini dulu jalan. Ya, metanoia. Sehingga kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah. Ya, yang baik, artinya semua ini kehendak Allah. Kehendakmu atau kehendak Allah nih. Masalahnya kita seringkali kan maunya kehendaknya kita. Menang kalah itu kan kehendaknya kita kan. Takut nggak takut itu kan kita. Tapi kita fokus apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang sudah Tuhan tentukan menjadi visi, menjadi destinimu. Ya seperti Daud sudah ngerti destininya dia nggak perlu sampai pertumpahan darah. Bahkan ketika di hari dia bisa ambil tahta mertuanya dengan mudah pun dia nggak mau ambil, sampai orang-orang itu datang sama Daud, yang mereka yang menyerahkan. Begitu ya, nggak perlu kudeta. Termute, Pak. Iya, udah. Nggak perlu kudeta, ya. Biarkan saja. Sebab apa? Sebab kita tahu kehendak Allah. Nah, makanya kita tahu apa yang baik. Kita bisa pilih yang baik. Keputusan-keputusan yang baik. Keputusan-keputusan yang berkenan. Ya, level pertama itu yang penting baik. Level yang namanya baik itu yang namanya kalau menikah, Pak saya mau menikah sama siapa? Ya, misalnya si Tono, saya mau menikah sama Karto, ya nggak baik, jangan. Tono yang menikahnya sama Tini, apa Karti, jangan sama Karto, ya kan? Yang berkenan, level berkenan. Iya, tapi si Karto pakainya Pak, kucing dalam karung, Pak, hitam-hitam. Oh ya jangan. Ya, si Tono mau kawin sama Karti, si Tononya pergi ke gereja, si Kartinya kucing dalam karung. Ya jangan. Ya pasti nggak berkenan. Memang baik ya kan, botol ketemu tutup yang namanya baik gitu. Tapi kalau terus yang satu kru pakai kucing dalam karung, yang satunya haleluya, ya nggak baik, nggak berkenan. Dan yang sempurna itu Anda benar-benar dengarkan lagi, pilih, ya kan? Yang sempurna itu yang tepat. Kadang-kadang sakit, tapi itu yang tepat, nggak apa-apa. Jadi bukan menang kalah. Kadang-kadang Anda harus mengalah. Kadang-kadang Anda harus sepertinya kalah. Kadang-kadang harus sepertinya takut. Tetapi dalam hal semua itu yang membedakan adalah karya yang Anda buat itu. Di dalam proses mengalah atau kalah itu, sebenarnya apa yang sedang Anda buat, ada sebuah produktivitas. Produktif. Banyak orang yang kelihatannya nantang maut masuk penjara, akhirnya nggak produktif, nggak bisa apa-apa kan. Coba kalau saya di penjara, mana bisa kita bikin sampai yang aneh-aneh begini, kan begitu. Tapi karena saya tahu yang Tuhan kehendaki buat saya, kita tenang. Ini bukan masalah kalah menang, nggak ada urutannya. Tapi kita semua sudah atur, kita sudah hitung masak-masak, kita sudah tanya, doakan, kalau perlu puasa, minta kehendak Tuhan yang sempurna. Saudara, saya berharap saudara nangkep yang dimaksud, bahwa hari ini belajar, tanggalkan egomu, tanggalkan keinginan untuk menang kalah, keinginan untuk oke kudu menang kalau ada masalah. Enggak, kadang-kadang kita harus kalah. Kadang-kadang kita harus kalah, tapi dalam kalahnya itu kita produktif. Kadang-kadang kita harus tiarap. Bukan karena takut, tapi kita tiarap. Dan dalam tiarapnya itu kita produktif. Ada yang dihasilkan, dikaryakan, sambil jalan terus. Kalau orang takut, tiarap menggigil, ketakutan di framing sampai nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Udah apa pokoknya nggak bisa jadi pecundang. Ya kayak gajah dirantai dari kecil sampai gede, rantainya bisa diputus juga nggak bisa, udah nggak berdaya. Kepalanya itu udah di framing takut, bohongnya. Ya kan, kepalanya sudah di framing apa pecundang, minoritas. Tapi udah di framing, kamu ini cuman anak perempuan, nggak bisa apa-apa.
Kepalanya di framing, kamu ini orang miskin. Kepalanya di framing, kamu ini orang bodoh, lahirnya sudah cacat. Kepalanya di framing, ibu kamu itu bukan perempuan baik-baik. Ya kan? Udah di framing. Nah, itu namanya pecundang, beda. Tapi ada orang yang dia berhenti, dia tahu kapan dia berhenti, dia tahu kapan dia diam, dia tahu kapan tiarap. Bukan karena framing itu, dia tahu roh yang ada di dalamnya lebih besar daripada apa yang di dunia. Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia punya destiny. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan melanjutkan list permohonan doa kita, ya. Haleluya. Ya.